kelompok 1 akan membahas tentang anatomi sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Bagi teman-teman yang masih bingung apa itu sistem endokrin, mari simak penjelasan berikut. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran nukleus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksorin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Organ-organ endokrin. Hipofisis cerebri terletak di dalam stela turcica ossis, sphenoidalis dalam covum crani, tangkainya infundibulum yang menghubungkannya dengan petothalamus sinus, sphenoidalis terletak di bawah stela turcica. Kelenjar hipofisis atau pituitary disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis dibagi menjadi hipofisis bagian anterior, bagian tengah atau pars intermedia, dan bagian posterior. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh eporestenol. Tiroid mengeluarkan dua hormon penting, yaitu triiodothyronin T3 dan trioskin T4. Triiodothyronin dan trioskin mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Jika tiroid mengeluarkan terlalu sedikit triiodothyronin dan trioskin, hipotiroidisme, maka tubuh akan merasa kedinginan, letih, kulit mengering, dan berat badan bertambah. Sebaliknya, jika terlalu banyak hipotiroidisme, tubuh akan berkeringat, merasa gelisah, tidak bisa diam, dan berat badan akan berkurang. Glandula paratiroidea terletak pada muka dorsal bawah lobus glandula tiroidea, berbentuk bulat sebesar kacang kedelai, berwarna lebih gelap dibanding dengan glandula tiroidea. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan yang menghasilkan hormon pada tiroksin, di mana masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar tiroid terdiri dari glandula paratiroidea superior dan glandula paratiroidea inferior. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang berukuran sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Timus. Timus adalah sebuah kelenjar yang terletak di depan dada yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Hingga saat ini, fungsi kelenjar diketahui hanya sebagai tempat produksi sel T yang dibutuhkan di dalam sistem imun adaptif. Sejak ditemukan oleh Galenus pada sekitar tahun 130-200, belum banyak yang dapat diteliti dari kelenjar ini. Setelah hampir 2000 tahun perjalanan sejarah kedokteran, diperkirakan timus merupakan proyeksi interaksi antara hormon, neuropeptida, dan sistem kekebalan yang memengaruhi aktivitas organ limfoid dan sel sepanjang lintasan endokrin, autokrin, dan parakrin. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar timus bahkan sangat berpengaruh pada saat usia pertumbuhan. Kelenjar timus berfungsi untuk pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar timus akan menderita kretinisme atau kekerdilan, dan bila kelebihan menimbulkan gigantisme atau raksasa.
Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum, di belakang osternum, dan di dalam toraks kira-kira setinggi bifurcatio trachealis, berwarna kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Pada bayi lahir, ukurannya sangat kecil dan beratnya sekitar 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja menjadi sekitar 30-40 gram dan kemudian mengecil ketika mencapai masa dewasa. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan medula. Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. Karakteristik kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbulan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Kelenjar timus berperan dalam sistem pertahanan tubuh dengan menghasilkan hormon timosin, thymic humoral factor, thymic factor, dan thymopoietin. Branchias terletak dalam abdomen pada regio umbilicalis dan hypochondrium sinistra. Bagian atasnya terletak pada regio eugastrium. Retroperitoneal kecuali cauda intraperitoneal. Branchias terdiri dari bagian-bagian. Ada caput, kolum, korpus, dan cauda. Branchias yang terletak dalam hilum lianalis. Processus uncinatus yang merupakan bagian dari caput branchias di tepi caudal di antara caput dan corpus sebelah dorsal. A. Mesenterica superior. Batas-batasnya antara lain. Anterior adalah calon transversum, perlekatan mesokolon transversum, bursa omantalis, dan gaster. B. Posterior. Dustus, soledocus, portae, dan lienalis, cava inferior, dan aorta abdominalis. Pangkal A. Mesenterica superior, psoas sinistra, kelenjar suprarenalis sinistra, dan ren sinistra, dan hilus lianalis. Saluran kelenjar branchias terdiri atas A. Ductus branchiatus majus atau Wirsungnya. Cauda branchias menerima banyak cabang dan selanjutnya menembus postero-medial duodenum pars ascendens di pertengahan muara bersama dengan dustus celodusus disebut ampula di dalam papilla duodeni major. B. Dustus pancreaticus accessoris minor atau Santorini bila ada mengalirkan dari atas caput branchias untuk selanjutnya bermuara ke dalam duodenum pardescendens sedikit di atas muara ductus pancreatus majus. Fungsi branchias. Fungsi branchias terbagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua fungsi branchias yang perlu dipahami antara lain. Fungsi eksokrin. Selain branchias, kelenjar eksokrin juga terdapat di berbagai bagian tubuh seperti kelenjar air liur di mulut, kelenjar keringat di kulit, dan kelenjar eksokrin di usus dan di lambung. Sebagai kelenjar eksokrin, branchias berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yaitu 1. Enzim lipase untuk menguraikan lemak. 2. Enzim protease
termasuk kometripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. 3. Enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa. Fungsi endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan zat tertentu ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukogen yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Pengurangan kadar gula dalam darah dan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glukogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya. Fungsi pankreas sangatlah penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Selain dapat memproduksi hormon, pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Pankreas adalah salah satu organ yang terletak di belakang rongga perut dengan panjang sekitar 12-18 cm. Organ yang bentuknya memanjang ini bisa saja mengalami gangguan. Jika fungsi pankreas terganggu atau rusak, bisa timbul masalah pada pencernaan dan penyakit lain, misalnya diabetes. Hormon insulin berguna untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Pankreas mengeluarkan hormon ini untuk menurunkan glukosa darah ketika kadarnya terlalu tinggi. Sementara itu, kelebihan glukosa di dalam tubuh akan disimpan sebagai glikogen di dalam jaringan otot dan hati. Glikogen ini berguna sebagai cadangan energi saat tubuh membutuhkan energi ekstra. Saat kadar glukosa dalam darah terlalu rendah, pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon untuk meningkatkan glukosa dengan cara memecah glikogen. Glandula suprarenalis. Pada mamalia, kelenjar anak ginjal, kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terletak di dalam abdomen pada kutub-kutub ren dan terdiri dari dua lobus dexter yang berbentuk segitiga dan lobus sinister berbentuk bulan sabit. Kelenjar suprarenalis atau adrenal adalah sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal terbenam dalam jaringan lemak. Kelenjar ini ada dua buah, berwarna kekuningan serta berada di luar atau ekstraperitoneal. Bagian yang sebelah kanan berbentuk piramid dan membentuk topi atau melekat pada kutub atas ginjal kanan. Sedangkan yang sebelah kiri berbentuk seperti bulan sabit, menempel pada bagian tengah ginjal, mulai dari kutub atas sampai daerah hilus ginjal kiri. Kelenjar adrenal pada manusia panjangnya 4-6 cm, lebar 1-2 cm, dan tebal 4-6 mm. Kelenjar adrenal mempunyai berat lebih kurang 8 gram, tetapi berat dan ukurannya bervariasi, bergantung umur dan keadaan fisiologi per orang. Kelenjar ini dikelilingi oleh jaringan ikat padat kolagen yang mengandung jaringan lemak. Selain itu, masing-masing kelenjar ini dibungkus oleh kapsul jaringan ikat yang cukup tebal dan membentuk sekat atau septa ke dalam kelenjar. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain kelenjar suprarenalis. Adrenal sendiri berasal dari istilah Latin adrenes, artinya berada di dekat ginjal.
Kelenjar ini memegang peran penting dalam tubuh, antara lain mengatur metabolisme tubuh dan reproduksi hormon penyebab stres, serta memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Salah satu hormon yang banyak diketahui adalah adrenalin yang juga berasal dari kelenjar adrenal. Hormon ini akan terangsang dan terlepas saat berada dalam kondisi fight or flight untuk mempersiapkan reaksi tubuh terhadap keadaan darurat atau menakutkan. Kedua kelenjar adrenal berada di permukaan ginjal, namun bentuknya tidak simetris. Salah satu kelenjar berbentuk segitiga, sedangkan kelenjar lainnya berbentuk seperti setengah bulan. Panjang dan lebar keduanya hanya sekitar 3 inci. Kelenjar adrenal terdiri dari 3 bagian. Bagian yang kurang dikenal adalah pelindung penutup lemak di sekitar kelenjar yang disebut kapsul adiposa. Fungsi utamanya adalah melindungi dan membungkus adrenal. Korteks adrenal atau korteks adalah bagian inti luar yang membentuk 80% volume kelenjar. Bagian ini melepaskan hormon yang sangat penting bagi tubuh, termasuk A. Glukokortikoid. Pelepasan hormon ini dirangsang oleh kelenjar hipotalamus dan pituitari. Glukokortikoid mengatur tekanan darah dan mengubah lemak dan karbohidrat menjadi tenaga. B. Mineralokortikoid. Hormon ini dirangsang oleh ginjal. Mineralokortikoid mengatur ekskresi mineral yang menyeimbangkan kadar gula dan cairan tubuh. C. Kortikosteron adalah golongan glukokortikoid berfungsi mengatur reaksi kekebalan tubuh seperti menekan peradangan. D. Hormon seks atau androgen diproduksi oleh kelenjar adrenal. Sementara sisanya sebesar 20% merupakan volume kelenjar adrenal atau medula adrenal. Bagian ini berfungsi memproduksi hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin saat tubuh dalam keadaan tertekan. Kedua hormon ini mempengaruhi pencernaan, meningkatkan indera dan kesadaran, dan mengarahkan aliran darah langsung ke otak dan otot. Gabungan kedua hormon ini membuat tubuh segera bereaksi, khususnya dalam situasi berbahaya. Adapun fungsi kelenjar suprarenalis yaitu yang pertama mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan gram. Yang kedua, mengatur atau mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat, arang, dan protein. Yang ketiga, mempengaruhi aktivitas jaringan limfoid. Kelenjar adrenal disuplai oleh sejumlah arteri yang masuk pada beberapa tempat di sekitar bagian tepinya. Ketiga kelompok utama arteri yaitu yang pertama, suprarenalis superior, berasal dari arteri verenica inferior. Yang kedua, suprarenalis media, berasal dari aorta. Dan yang ketiga, suprarenalis inferior, berasal dari arteri renalis. Berbagai cabang arteri membentuk plexus subscapularis yang mencabangkan 3 kelompok pembuluh. Yang pertama, arteri dari simpai. Yang kedua, B. Arteri dari korteks yang banyak bercabang membentuk jalinan kapiler di antara sel-sel parenkim. Atau kapiler ini mengalir ke dalam kapiler medula
Dan yang ketiga atau C, arteri dari medula yang melintasi korteks sebelum pecah membentuk bagian dari jalinan kapiler luas dari medula. Suplai vaskuler ganda ini memberikan medula dengan darah arteri atau melalui arteri medularis dan darah vena atau melalui arteri corticalis. Endotel kapiler ini sangat tipis dan diselingi lubang-lubang kecil yang ditutup diafragma tipis. Di bawah endotel terdapat lamina basal utuh. Kapiler dari medula bersama dengan kapiler yang mensuplai korteks membentuk vena medularis yang bergabung membentuk vena adrenal atau suprarenalis. Testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena perannya begitu penting, kesehatan testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Fungsi testis sangat penting dalam keberlangsungan hidup pria. Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran sekitar 5 cm. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas, yakni sekitar usia 10-13 tahun. Saat testis tumbuh, kulit pembungkus testis atau skrotum akan berwarna lebih gelap, ditumbuhi rambut serta menggantung ke bawah. Testis terdiri dari dexter dan sinister. Pada testis melekat epidermis terdiri dari bagian-bagian caput, korpus, dan cauda. Dapat dibedakan ekstremitas superior, ekstremitas inferior, margo posterior, facies lateralis, dan facies medialis, seperti pada gambar berikut. Dinding testis terdiri atas tunika albuginia yang termasuk ke dalam testis membentuk spatula testis. Terdiri dari jaringan fibroelastis yang kuat. Lapisan dalam lebih longgar dan mengandung pembuluh-pembuluh darah spatula testis. Testis dibagi dalam 250 sampai 400 buah lobuli testis. Dalam satu lobulus testis terdapat 1 sampai 3 tubuli seminiferi contorti. Kemudian memusat ke arah mediastinum menjadi lurus disebut tubuli seminiferi recti. Tubuli seminiferi recti berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk anyaman pipa-pipa di dalam mediastinum testis disebut rete testis. Di dalam satu tubulus seminiferus contortus terdiri atas satu membran propria yang bersifat fibroelastis dan 4 lapisan seluale. Yang pertama, sel mani dalam berbagai stadia ialah spermatogonium yang sel yang terbesar, spermatocytus primerus lebih kecil, spermatocytus secundarius lebih kecil lagi, spermatidium yang terkecil. Yang kedua, sel-sel Sartoli berbentuk kolumnar nukleus besar dan pucat yang dapat disebut trofosit oleh karena diduga yang memberi makan sel mani keadaan di mana testis tidak turun ke dalam skrotum disebut cryptorchidismus. Ia dapat tetap ada di dalam abdomen pada anulus inguinalis internus, di dalam canalis inguinalis atau anulus inguinalis externus. Testis mendapat pasokan darah dari A. testicularis, cabang aorta abdominalis. Pembuluh darah balik menuju plexus pampiniformis. V. testicularis sinistra bermuara ke V. renalis sinistra, sedangkan V. testicularis dextra bermuara langsung ke V. cava inferior. Pasa bipacitica seperti kelenjar getah bening pada aorta.
Inervasi dari serabut simpatis T10 melalui plexus renalis dan plexus aorta, seperti pada gambar berikut. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh 30 derajat Celcius. Pada tubulus spermaticus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi akan mengangkat testis mendekat ke tubuh. Bila suhu testis akan diturunkan, otot kremaster akan berelaksasi dan testis akan menjauhi tubuh. Fenomena ini dikenal dengan refleks kremaster. Selama masa pubertas, testis berkembang untuk melalui spermatogenesis. Ukuran testis bergantung pada produksi sperma atau banyaknya spermatogenesis, cairan interstisial, dan produksi cairan dari sel Sertoli. Pada umumnya, kedua testis tidak sama besar. Dapat saja salah satu terletak lebih rendah dari yang lainnya. Hal ini diakibatkan perbedaan struktur anatomis pembuluh darah pada testis kiri dan kanan. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Dalam hal ini, hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen dan progesteron. Ovarium pada manusia terdiri dari dua bagian, yakni kanan dan kiri. Ovarium berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 cm, panjang 3,5 cm, dan tebal 1 cm. Volume ovarium akan berubah sesuai usia. Pada usia 2 tahun, volume ovarium kurang lebih 0,7 mili. Pada usia 20 tahun, volume ovarium akan mencapai puncaknya, sekitar 7,7 mili. Setelah itu akan mengecil sampai menopause yang ukuran rata-ratanya 2,8 mili. Abu kemerahan merupakan warna dari ovarium. Letak ovarium ada di organ perut, lebih tepatnya di daerah pinggang kanan dan kiri, dengan kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel di dalamnya. Jumlahnya sepasang dekstra dan sinistra, terletak di dalam pelvis minor, berbentuk bulat memanjang agak pipi atau seperti buah almond dengan ukuran 3,3 kali 1 5 kali 1 cm. Ovarium terdiri dari korteks atau luar dan medula sebelah dalam, berisi pembuluh darah, limfe, dan saraf. Persarafan ovarium berasal dari plexus orticus dan mengikuti perjalanan arteria ovarica. Di dalam setiap ovarium terjadi perkembangan sel telur atau oogenesis. Di dalam proses ini, sel telur akan disertai dengan suatu kelompok sel yang disebut sel folikel, yang perkembangannya dirangsang oleh FSH. Pada manusia, perkembangan oogenesis dari oogonium menjadi oosit terjadi pada embrio dalam kandungan, dan oosit tidak akan berkembang menjadi ovum sampai dimulainya masa pubertas. Pada masa pubertas, ovum yang sudah matang akan dilepaskan dari sel folikel dan dikeluarkan dari ovarium. Proses pelepasan dari ovarium disebut ovulasi. Sel ovum siap untuk dibuahi oleh spermatozoa dari pria, yang apabila berhasil bergabung akan membentuk zigot. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Kedua hormon
ini penting dalam proses pubertas wanita dan ciri-ciri seks sekunder. Estrogen dan progesteron berperan dalam persiapan dinding rahim untuk implantasi telur yang telah dibuahi. Selain itu juga berperan dalam memberikan sinyal kepada hipotalamus dan pituitari dalam mengatur siklus menstruasi. Sistem hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi, FSH, RH atau follicle stimulating hormone releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH, LH, RH atau luteinizing hormone releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH, PIH atau prolaktin inhibiting hormone yang menghambat hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin. Perkenalkan, nama saya Puspitasari Amalia, NIM 081, membahas tentang pengertian sistem endokrin dan glandula tiroid. Perkenalkan, nama saya Finalia Toding dengan akhiran NIM 089, membahas tentang materi hipofisis kelebih. Saya Sifana Ramadhani dengan NIM 040, saya membahas tentang glandula paratiroid dan timus. Saya Dia Sultan dengan NIM 088 membahas tentang pankreas. Saya Aura Reski Aula Putri dengan NIM 058 membahas glandula supranalis. Saya Reza Aditya dengan NIM 082 membahas tentang testis. Saya Ida Satya dengan NIM 048 membahas tentang ovarium. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.